Kepala Pusat dan Informasi BNPB Abdul Mohari menyatakan jumlah pengungsi pada saat ini mencapai 242.174 jiwa. Pemirsa, Badan Nasional Penanggulangan Bencana melaporkan korban meninggal dunia akibat banjir bandang dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat per Minggu sore telah mencapai 1.177 orang. Sedangkan korban hilang mencapai 148 orang. BNPB mengatakan jumlah korban meninggal dunia bertambah 10 orang dari hari sebelumnya. Kepala Pusat dan Informasi BNPB Abdul Mohari menyatakan jumlah pengungsi pada saat ini mencapai 242.174 jiwa. Kemudian sejumlah daerah terdampak bencana pada saat ini memperpanjang status tanggap darurat. Di Aceh terdapat 10 daerah dengan 8 daerah yang kini melakukan tahapan transisi darurat. Sementara di Sumatera Barat masih ada perpanjangan status tanggap darurat di Kabupaten Agam. Pemutakhiran jumlah dari saudara-saudara kita yang masih mengungsi. Di hari ini kami mendapatkan tambahan data dari Aceh Utara, Tapanuli Selatan, dan Sumatera Barat. Aceh Utara ada 3 jiwa, Tapanuli Selatan ada tambahan 5 jiwa, dan Sumatera Barat ada tambahan 2 jiwa meninggal dunia. Tentu saja ini kita menyampaikan simpati dan belasungkawa yang mendalam untuk para keluarga korban. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tambahan dari korban jiwa meninggal dunia ini menambah jumlah total dari 3 provinsi. Kemarin rekapitulasi kita di cut off pukul 16.00 itu 1.167. Hari ini bertambah 10 menjadi 1.177 jiwa meninggal dunia. Kemudian ada pemutakhiran data korban hilang. Seperti kami sampaikan bahwa identifikasi baik itu korban meninggal, kemudian pemutakhiran korban atau nama yang dilaporkan hilang di level desa, level kecamatan itu terus dilakukan. Hari ini ada pengurangan 17 nama untuk daftar orang hilang yang dikoreksi oleh desa, kecamatan maupun anggota keluarga, sehingga jumlah total rekapitulasi nama korban yang masih dalam daftar pencarian tim SAR gabungan itu 148 jiwa. Ada pengurangan jumlah pengungsi juga 15.606 jiwa, ini dari Provinsi Aceh, sehingga total saat ini 242.174 jiwa yang masih mengungsi. Pemirsa, Kementerian Sosial memberikan bantuan untuk korban bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Bantuan berupa santunan bagi korban meninggal hingga kebutuhan lauk pauk. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyampaikan pihaknya telah menyalurkan santunan kepada korban meninggal hingga luka-luka. Pemberian santunan dilakukan berdasarkan data yang telah diverifikasi oleh pemerintah daerah dan juga BNPB. Bagi yang meninggal diterima ahli waris sebesar 15 juta per korban meninggal dunia. Sementara yang luka-luka berat adalah 5 juta rupiah. Kemensos juga memberikan bantuan pasca kedaruratan bagi keluarga yang terdampak berupa bantuan isi rumah, di mana bantuan akan diberikan saat korban telah menerima hunian tetap maupun hunian sementara. Bagi yang meninggal, diterima ahli waris sebesar 15 juta per korban meninggal dunia. Sementara yang luka-luka berat adalah 5 juta rupiah. Per hari ini kita sudah menyalurkan kepada 86 ahli waris di PD Jaya, PD, dan juga di Sibolga. Beberapa lagi sudah dalam proses dan semuanya kami salurkan setelah ditandatangani oleh Bupati Wali Kota. PT PLN Persero melaporkan kemajuan signifikan pemulihan sistem kelistrikan pasca bencana di Provinsi Aceh. Selain rumah warga, PLN juga memprioritaskan pemulihan listrik untuk layanan publik.
PT PLN Persero melaporkan kemajuan signifikan pemulihan sistem kelistrikan pasca bencana di Provinsi Aceh. Dari 23 kabupaten kota terdampak, sebanyak 15 daerah telah pulih 100% dari sisi kelistrikan desa, sementara 8 kabupaten masih dalam proses pemulihan akibat keterbatasan akses dan kondisi geografis yang terisolasi. Direktur Utama PT PLN Persero Darmawan Prasojo menyampaikan bahwa skala kerusakan kelistrikan akibat bencana kali ini jauh lebih masif dibandingkan tsunami 2004. Darmawan menegaskan bahwa pemulihan sistem kelistrikan tidak selalu sejalan dengan kondisi rumah pelanggan. Sejumlah daerah telah hampir sepenuhnya menyala, namun kerusakan rumah warga masih sangat tinggi. Kemudian untuk pemulihan sistem kelistrikan itu berhubungan dengan akses evakuasi material untuk sistem kelistrikan. Maka daerah-daerah yang memang aksesnya masih terbuka, pemulihan sistem kelistrikan bisa berjalan dengan cepat. Sedangkan daerah-daerah yang masih terisolasi, pemulihannya agak sedikit lebih lambat dan sedikit terkendala. Nah, untuk itu ada 3 daerah di mana sistem kelistrikannya masih dari 23 kabupaten dan kota madya, 15 kabupaten dan kota madya 100% sudah pulih dari sudut pandang desa, sedangkan ada 8 kabupaten yang masih belum mencapai 100%. Selain rumah warga, PLN juga memprioritaskan pemulihan listrik untuk layanan publik. Hingga saat ini, PLN telah membantu pemulihan instalasi listrik di 33 rumah sakit umum daerah dan puskesmas di berbagai wilayah. PLN juga melakukan pembersihan dan pemulihan instalasi listrik di masjid-masjid terdampak agar dapat kembali digunakan oleh masyarakat. Tim Liputan IDX Channel. Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya Yudisadewa menegaskan pertumbuhan ekonomi nasional di tahun 2026 dapat mencapai 6%. Membaiknya fondasi ekonomi Indonesia diyakini akan mampu mendorong dengan cepat pertumbuhan ekonomi nasional. Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa menegaskan pertumbuhan ekonomi nasional di tahun 2026 dapat mencapai 6%. Hal ini dikarenakan telah adanya fondasi ekonomi yang baik, seiring terjalinnya koordinasi kebijakan antara pemerintah dan Bank Indonesia, serta sinkronisasi dengan stakeholder lainnya. Purbaya meyakini membaiknya fondasi ekonomi Indonesia ini juga akan mendorong dengan cepat pertumbuhan ekonomi nasional. Sehingga target pertumbuhan ekonomi sebesar 6% di tahun 2026 bukan mustahil tercapai. Kalau saya lihat fondasi ekonominya yang sudah agak membaik sekarang, tahun ini akan lebih baik lagi karena kebijakan kita dengan BI sudah amat sinkron, harusnya ekonomi akan tumbuh lebih cepat. 6 bukan mustahil dicapai tahun ini. Purbaya menegaskan perbaikan ekonomi nasional di kuartal keempat tahun 2025 turut menunjukkan arah perekonomian di tahun 2026 akan dapat tumbuh lagi seiring adanya penyesuaian fiskal pemerintah yang dilakukan Menteri Keuangan dan adanya penguatan koordinasi pemerintah dengan Bank Sentral Indonesia. Jakarta, Ricky Anwardi, IDX Channel.